Halo, salam jumpa. Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, untuk kali pertama dalam 40 tahun, bahasa daerah akan diajarkan di sekolah-sekolah milik pemerintah di Myanmar. Dinasti politik mendominasi pemerintahan baru Filipina. Anda bersama saya Aika Agustin dalam Asia Calling, your window on Asia. Nama-nama terkenal dan keluarga yang terjun di dunia politik mengisi daftar pemenang pemilu Filipina bulan lalu. 8 dari 12 senator terpilih berasal dari keluarga politik. Salah satu di antaranya adalah sepupu dari Presiden Benigno Aquino III yang berusia 36 tahun. Diperkirakan 7 dari 10 parlemen dikuasai dinasti politik. Dinasti politik juga mendominasi jabatan-jabatan daerah, mulai dari gubernur hingga ke Dewan Desa. Kecenderungan yang berkembang membuat kaum muda Filipina yang tak punya latar belakang keluarga politik atau uang sulit untuk terjun ke dunia politik. Namun di beberapa kota kecil, para kandidat yang tidak mempunyai nama berhasil memenangkan pertarungan politik. Jovel Tesorio dan Ariel Carlos melaporkannya dari Palawan, Filipina. Kami mengikuti kampanye Luis Marcaida, ketiga yang berusia 37 tahun ini. Dia mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Puerto Princesa, ibu kota provinsi terbesar kedua di Filipina. Marcaida adalah salah satu kandidat muda yang tidak mempunyai nama, uang, dan kuasa di Filipina, namun sukses terpilih. I feel humbled dahil siyempre big name yung ating pong naging opponent. At tayo po yung nanalo, tayo yung pinagbigyan ng taong bayan. Kami pertama kali mewawancarai Luis 2 bulan lalu sebelum pemilu. Ia menang melawan keponakan wali kota yang masih berkuasa, yang juga maju untuk memperebutkan kursi senat, tapi kalah. Terpilihnya Marcaida sebagai wakil wali kota menunjukkan kalau Anda tidak perlu selalu bergantung pada nama besar keluarga. Dahil siguro we should also give chance to other persons or other people to serve and introduce what are their plans, what are their programs for the city or province, and etc. But of course, we live in a democratic country and there are democratic processes. Pasangan Marcaida, Lucilo Beiron, kini menjadi wali kota Puerto Princesa. Ia juga tidak berasal dari keluarga politisi, tapi punya rekam jejak yang meyakinkan ketika menduduki berbagai posisi di pemerintahan. Siguro ang lahat talaga may katapusan, ang lahat may panahon. There is a season for everything. Panahon na para magkaroon ng change ng leadership sa Puerto Princesa at yan yung ginusto ng mamamayan. So, yun yung desisyon nila nitong nakaraang eleksyon. Namun seorang jurnalis kawakan berpendapat bahwa dinasti politik akan terus ada. Ketika satu dinasti gagal, dinasti lainnya akan memperkuat kedudukannya. Dan Puerto Princesa adalah bagian kecil dari apa yang terjadi di Filipina. Very much about political dynasties. I think in many places, including Palawan, we witnessed the prevalence, the influence of political dynasties, especially in local elections. Popularitas dan pengaruh membantu pendatang baru politik muda untuk meraih jumlah suara di Dewan Legislatif. Ketika kami mewawancarai Metu Mendoza 2 bulan sebelum pemilu, dia sangat yakin bahwa nama besar keluarganya dapat membantunya meraih suara. Kakeknya adalah gubernur pertama Palawan dan ayahnya adalah wali kota di akhir 80-an. Hindi ko maalis na malaking advantage yun, yung family name and being an actor. Pero marami rin nagsabi, artista lang yan. So during the campaign, I told them that I'm a college graduate. Nag-graduate ako ng management. Sementara dinasti politik terus berkembang, masih ada secerca harapan bagi kaum muda tanpa silsilah untuk dapat terpilih seperti yang terjadi di Puerto Princesa City. I mentioned something about communications earlier, and the fact that people had more access to information in relation to how they chose their candidates. I think that's something that we can nurture, that we can develop as a people, to kind of balance
the traditional norm of having managed individuals or candidates with resources win the elections. Dari Palawan, Filipina, Ariel Carlos dan Jovel Tesorio melaporkan untuk Asia Calling. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Untuk kali pertama dalam 40 tahun, bahasa daerah akan diajarkan di sekolah-sekolah milik pemerintah Myanmar. Myanmar memiliki 8 bahasa daerah dan bahasa Burma adalah bahasa yang utama. Selama pemerintahan junta militer, hanya bahasa Burma yang boleh diajarkan di sekolah. Banyul Kongchanoy melaporkan selengkapnya untuk Anda. Kelas yang diadakan setiap liburan sekolah ini sedang mengajarkan bahasa Burma kepada anak-anak Kachin. Jipan yang berusia 8 tahun mengaku harus berusaha keras untuk mempelajari bahasa ini di sekolah. Dia tidak sendirian. Kelompok HAM di pengasingan Canadian Friends of Burma menyatakan 60% anak-anak sekolah dasar di seluruh negeri itu putus sekolah karena masalah bahasa. Tetapi sekarang semuanya berubah. Pemerintah baru yang semi-demokratis telah meluncurkan rencana pendidikan baru yang lebih sesuai dengan standar internasional. Dan mulai Juni ini,
bahasa daerah akan mulai diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menunjukkan penghormatan mereka kepada grup-grup etnik yang beragam. Bahkan para guru Burma mengatakan ini perubahan yang tepat. ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဘာသာစကားတွေသင်ကြားနိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒီသမိုင်းဆက်ဆက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားတွေယဉ်ကျေးမှုတွေဒီလေးထုံးစံတွေကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းနိုင်လို့ပါဒီလိုထိန်းသိမ်းနိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံညီညွတ်ရေးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမြင့်တင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှင်ကျွန်တော်ငြင်းညမ်းမှုရတယ် Di masa lampau, Chan yang sekarang berusia 16 tahun hanya bisa belajar bahasa daerahnya hanya pada saat liburan sekolah. Tôi gọi tao cả nhà thì phải đưa cái phải lên xôi thì cả một năm thì chơi tao này phải tao cả nhà thì cả mà tao này cả chơi tao thì đây lấy lại mà tao thì nên tao mà phải lên xôi và chơi tao lại mà. Ketika perubahan ini dimulai, maka ia hanya bisa belajar bahasa ibunya setelah jam sekolah. Mata pelajaran seperti matematika dan ilmu pengetahuan masih akan tetap diajarkan di Burma. Kelas-kelas bahasa daerah baru diizinkan setelah pukul 3 sore. Dan banyak dari pemimpin etnik yang merasa khawatir soal ini. Nah, tuần mà cái khôi nó pôn khôi nó xôn cái sang nó nằm làm coi mà con anh nó đổ từ nó đổ đây có mà cái này là ê khôi mà cái này có mà chính nó phải coi đây tuần lên mòn tuần này nè psychology ya yo try human right đó bắt làm để tập lại có tak để tập lại thôi đây cái clip mà đặt lại. Menurut dia, sebaiknya bahasa daerah harus masuk kurikulum. Cái cuộc con anh có có phò để tao mà lên lên môn này mốt phò nữa rồi hôm này cái thôi đẹp bên quần cò nó bên lên quần như này ai có mày cò nhiều có quần cò để bung mạch nục mà lôi clay ở đi clay nó ở đi clay hay cò clay nó. Untuk Asia Calling, laporan ini disusun oleh Banyol Kongjanoy dan Lamin Chan dari Burma. Seiring dengan terbukanya Myanmar untuk bisnis internasional, semakin banyak ekspatriat yang datang ke Yangon untuk bekerja dan tinggal di sana. Tapi undang-undang perumahan yang ada dengan tegas mengatur pendaftaran bagi non-warga negara, sebuah undang-undang yang berlaku sejak masa kolonial. Ini artinya proses sewa-menyewa menjadi sangat rumit, dan beberapa pemilik rumah enggan berhadapan dengan resiko yang mungkin ada. Ali Folwe melaporkannya dari Yangon. David Ney adalah seorang konsultan properti di Yangon. Dia sudah tinggal di Yangon selama 3 tahun dan menyaksikan melonjaknya permintaan rumah seiring dengan bertambahnya jumlah warga negara asing yang pindah ke kota tersebut. I don't think that the places are coming up fast enough to really accommodate for the amount of people that are coming in looking for places. I think that there is a large mass of accommodation that has just gone unrented. Banyak orang di Myanmar ramai-ramai membeli properti untuk investasi. Hal ini dipicu keputusan rezim militer yang menghentikan penggunaan mata uang sebagai standar. Sebagian pemilik properti lebih memilih membiarkan rumah mereka kosong ketimbang menjalani resiko keuangan dengan menyewakannya kepada warga negara asing. We've had people come with the money in hand. I myself had my money in my hand when I first came out here, and 4 or 5 times I had my bags packed just waiting on the street for the process to go through, and my agent was saying to me, I'm sorry, they refuse to rent to foreigners. Ketika Paul Minoletti memulai proses mencari rumah baru, dia juga berada di situasi serupa. The broker showed me around and then said, and it was a nice place, so we agreed on the price and said okay, and then so I went to the bank and changed all my money so I could pay like a year's rent up front. And then when I got there, the broker was like, oh, the landlord's spoken to her lawyer. And because that landlord had never had foreigners staying at her properties before.
So the landlord's spoken to her lawyer, and her lawyer's advised her not to have a foreigner because it's very expensive and very time-consuming. Banyak pemilik rumah melihat menyewakan rumah kepada orang asing lebih beresiko dan sangat merepotkan dibanding menyewakan kepada warga lokal. Hukum dari era kolonial termasuk Undang-Undang tahun 1940 soal pendaftaran warga negara asing menyatakan penyewaan kepada WNA adalah proses yang rumit. Ada sejumlah dokumen dan formulir yang harus diisi, dibuat salinannya, dan diverifikasi. Lantas diserahkan kepada 4 departemen yang ditunjuk sebelum warga asing dapat tinggal secara sah pada sebuah gedung yang belum mendapat lisensi bagi orang asing. Sangat sulit rasanya untuk melakukan itu semua seorang diri. You need to have someone who's able to go through this process for you, whether it's a Burmese friend who can even stand in line or walk into these offices, or a agent or a kind housing owner who's willing to take this on. And some housing owners are. Some housing owners are very kind, and they're saying that if you want to live in their house, then they will do the process for you. But a lot of times housing owners just don't want to go through it because it's hours in line sometimes in order to get this paperwork filed. Mereka juga khawatir akan dampak yang mungkin ada dari proses ini. Proses pendaftaran harus dilakukan setiap kali warga negara asing masuk Burma. Dan banyak yang khawatir kalau proses dilalui secara tidak benar. The house owner is really a risk. And also he will be some, warning by the authority or some punishment and by the administrative procedure. Tapi tidak semua wilayah kota menerapkan aturan seketat itu. Di beberapa daerah, para pemilik rumah telah membeli properti baru untuk sengaja disewakan kepada orang asing. Tidak adanya aturan hukum yang pasti di Myanmar membuat banyak orang ragu. In practice, I do not hear any case about the taking action to the foreigners in the present time. After 2012, it's a really relaxing in situation. Setelah beberapa minggu, akhirnya Paul berhasil menemukan sebuah tempat yang menurut dia sangat nyaman. There'd already been several places where I'd been told by the people living downstairs or by brokers that the apartment was free, but then they said, oh, but foreigners can't stay there. And then the landlords are afraid to have foreigners stay there, basically. Perubahan di Myanmar terjadi sangat cepat, tapi masih banyak orang yang takut dihukum karena sistem hukum yang lama masih berlaku. I don't think the owners are fully aware of the legal standing. I don't think that the brokers are fully aware of the legal standing. I think that they're more aware than someone coming in off the street, but I don't think that it's really clear for anyone. Hukum perlu diubah atau perlu ada kepastian dari pihak yang berwenang kepada pemilik rumah kalau mereka bisa menyewakan properti mereka kepada orang asing tanpa rasa takut. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Surat kabar dan televisi telah lama diawasi secara ketat di Singapura. Dunia maya adalah satu-satunya wadah bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintah dan memberikan pandangan alternatif. Tapi para kritikus mengatakan pemerintah tengah berusaha membungkam media lewat aturan perizinan bagi laman berita lokal. Satisyani melaporkannya untuk Anda. We've got to find a way. Nyanyian protes membahana. Ada yang mengekspresikannya dengan poster, sementara lainnya mengekspresikan dengan cara yang lebih kreatif. Sekitar 2.000 orang berkumpul di Taman Hong Lim, Singapura, memprotes pemerintah atas undang-undang baru yang diberlakukan untuk laman berita. This law hangs like a guillotine over people's head. It induces fear and it deters people from speaking freely online. And using fear as a tool of silencing people or making people feel very careful about what they say is something that should be done away with. Undang-undang baru ini berdampak pada laman media yang memuat berita lokal dengan sedikitnya 50.000 pengunjung per bulan. Laman berita yang terpilih harus mengajukan izin tahunan dari pemerintah dan membayar deposit sebesar 400 juta rupiah. Jika pemerintah tidak menyukai berita yang ada di laman tersebut, maka artikel itu harus dihapus dalam waktu 24 jam. 10 laman berita terbesar telah diminta untuk mengajukan permohonan izin. Semua laman tersebut adalah milik dari 2 perusahaan yang terkait dengan negara, kecuali Yahoo, raksasa teknologi Amerika yang memiliki kantor berita di Singapura. However, none of the alternative news websites have been asked to apply for the license, but organizers of the protest feel that the regulations potentially could mean death for their websites. The actual law defines a Singapore news program as everything under the sun. So when they say it will apply only to news sites, this cannot give Singaporeans any sort of confidence because the way they frame the legislation catches everyone. And now the threat of regulation is upon every Singaporean who blogs, who writes, who cares about what he consumes on the internet. Tapi pemerintah memastikan perubahan tidak akan berpengaruh pada blog dan laman pribadi. Mereka mengatakan undang-undang baru dimaksudkan untuk mengatur laman berita seperti yang terjadi pada media tradisional lainnya. Nothing in the existing regulations today covers blogs, commentaries, even commentators on the online space. So to a certain extent, a lot of these, I suppose, bloggers who have certain fears, at this point there is no need to fear. I mean, given the intent and the light touch the government is committed to the internet space. Zagi mengatakan undang-undang baru ini diperlukan untuk menghentikan konten pornografi serta topik-topik sensitif seperti SARA. It was not that long ago, if you look at Singapore's history, where we had racial riots, and even today, if you look at the region in which we live in, it's a volatile region with respect to if you talk about religion and race, and I think this is where we also want to avoid any religious or racial discourse. So to a certain sense, given how online media could be used because of the virality of news and content, this is an area in which I think we need to be very cautious about. Namun para pengkritik menunjukkan catatan suram pemerintah terhadap kebebasan berbicara.
Singapura ada di peringkat ke-179 dalam daftar Reporters Without Borders soal kebebasan pers. Banyak orang yang memprotes perubahan ini sebagai upaya membungkam peran media kecil dalam pemilu yang akan datang. Tapi ada beberapa pihak mengatakan pemerintah tidak akan membungkam laman media. If they were to force websites that are critical of them politically to shut down, there would be a backlash. Completely. There's no way that they could do that without a political backlash. So the only way that they could do it is to do it in the way that China does it, is to completely black out all the social media, which is not possible in Singapore. Sementara itu, para pengunjuk rasa memastikan ini hanyalah protes awal yang akan dilanjutkan sampai undang-undang dicabut. Untuk Asia Calling, saya Destinei melaporkan dari Singapura. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.